Kemudian, ini perhatian bagi kaum bapak ini. Ada yang mengajukan keberatan bahwa Islam telah memberikan izin kaum laki-laki untuk menikah 4 kali. Nah, hal itu bertentangan dengan hak perempuan. Harus difahami bahwa Islam mengizinkan laki-laki untuk menikah 4 kali, akan tetapi, bapak-bapak, akan tetapi dengan syarat khusus dan kondisi tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka seorang laki-laki tidak diizinkan untuk melakukan hal itu. Dan ketika seorang menikah lebih dari 1 kali, maka sangat penting untuk menerapkan keadilan. Jadi bagi bapak yang punya keinginan harus melihat sebagaimana Huzur sampaikan ini. Kembali, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis mengambil referensi daripada sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam. Begitu pentingnya memenuhi hak istri, sehingga laki-laki yang menyadari akan beratnya menjalani dan adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam memenuhi hak-hak istri, maka bisa jadi laki-laki akan memutuskan diri tidak akan menikah. Karena 1000 kali lebih baik menjalani kehidupan penuh kesulitan daripada menjalani kehidupan yang menyenangkan akan tetapi menyakiti hati seorang istri. Nah ini, pemirsa sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Masih Maud alaihissalam kembali menekankan, pernikahan lebih dari 1 ibarat obat. Artinya pernikahan lebih dari 1 dengan memenuhi segala persyaratannya diizinkan sebagai obat. Kemudian beliau menegaskan kembali, perasaan istri harus benar-benar dijaga. Hal ini adalah hak perempuan yang harus dipenuhi. Jika suami merasa perlu untuk menikah lagi, tetapi dia melihat bahwa akibat menikah itu akan menjadikan istri pertama tersakiti perasaannya, terluka, maka jika dia dapat menahan diri dengan kesabaran, hal ini tidak menyebabkan dosa dan suami boleh menikah. Dalam arti, ya, kalau istri ridho dan sabar menjalaninya, maka suami boleh menikah. Tetapi apabila suami dapat mengorbankan kebutuhannya untuk menyenangkan hati istrinya demi perasaan istri, maka tidak salah kalau suami memutuskan tidak menikah lagi. Hazrat Masih Maud alaihissalam lebih lanjut menegaskan, ketika orang tua berpisah dengan anak-anaknya, kemudian dia akan merasa bahwa akibat daripada perpisahan orang tuanya, maka akan menjadikan akan tidak terarah dalam memberikan tarbiyatnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam menegaskan, para wanita atau perempuan berhak membuat syarat sebelum menikah bahwa suaminya nanti tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain. Ini juga merupakan hak seorang perempuan, bahwa sebelum menikah ia dapat meminta suaminya berjanji bahwa dia tidak akan menikah dengan wanita lain atau perempuan lain, apapun keadaannya. Jadi dalam situasi apapun suami akan terikat untuk tidak menikah lagi. Nah ini tentu nasihat ini perlu direnungkan untuk kita semua. Ya. Kembali Huzur juga menasihatkan, ya, berkenaan dengan pernikahan. Orang tua tidak boleh memaksakan anak perempuannya untuk menikah berdasarkan pilihan orang tuanya. Hal ini sangat keliru. Tanggung jawab orang tua dalam memberikan tarbiyat sejak awal supaya anak berjalan di atas nizam agama. Dan jangan tanpa memberikan tarbiyat sejak awal kemudian orang tua menuntut anak mengikuti nasihatnya.
Yang seharusnya dilakukan orang tua adalah memperbanyak doa dan menyampaikan saran atau nasihat kepada anaknya sejak dini. Bahwa nak, kamu kalau ingin mencari pasangan harus di atas nizam agama. Sebab Islam secara tegas melarang pernikahan secara paksa. Rasulullah SAW bersabda, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai pendapatnya. Baik, selanjutnya berkenaan dengan derajat rohani kaum laki-laki dan pria adalah sama. Huzur menyampaikan lagi. Suatu ketika ada seorang perempuan bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, dapatkah kami kaum perempuan dapat mencapai derajat rohani sama dengan kaum pria? Sebab kaum laki-laki dapat pergi ke sana kemari untuk berjihad dan melakukan berbagai hal-hal lainnya. Sedang kami kaum perempuan hanya diam di rumah, mengurusi rumah tangga dan anak-anak kami. Mendengarkan hal itu Rasulullah SAW terlihat senang mendengarnya. Karena perempuan itu telah menyampaikan suatu masalah yang sangat mendalam. Kebetulan pada saat itu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Lalu beliau bersabda, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah. Islam mengajarkan bahwa kaum laki-laki memiliki tanggung jawab dari apa yang diempatnya. Kemudian perempuan juga punya tanggung jawab dari apa yang telah diembannya. Jika menyangkut derajat kerohanian, maka laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antaramu. Oleh karena itu, sidang jalsah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan manakala wanita-wanita muslimah ingin meraih ketakwaan tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, embanlah dengan rasa tanggung jawab daripada fitratinya seorang ibu. Mengurus rumah tangga dengan baik, memberikan tarbiyat dengan baik, maka sama di mata Allah daripada seorang suami yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya ya, dengan tema yang diberikan pada siang hari ini, hak dan tanggung jawab kaum pria dan wanita di mata Islam adalah di mata Allah Subhanahu wa taala kedudukan rohani adalah sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, permisa sidang jalsah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu, kiranya yang saya sampaikan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian, menjadikan siraman rohani bagi kita sekalian dan menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazak